Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan, kita mohon bimbingan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, pada pagi yang indah ini. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami mohon pimpinan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah pada pagi hari ini Tuhan, lewat acara Mana Rema pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi yang indah ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari kita mau minta pimpinan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu hati yang teguh. Mari kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera. Berarti apa? Tuhan minta kita memiliki hati yang teguh. Kalau kita menjadi orang percaya, kita harus memiliki hati yang teguh dengan percaya yang sungguh. Firman Tuhan mengatakan, kepada kita yang memiliki hati yang teguh, kujagai dengan damai sejahtera. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera yang akan menjaga kehidupan kita adalah damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Sebab kepadamulah ia percaya. Jadi kepada Tuhan, kalau kita percaya dengan sungguh, di sini dikatakan hidup kita akan dijagai oleh Tuhan. Kalau hidup ini dijagai oleh Tuhan, di sini kita akan merasakan, menikmati satu kehidupan yang penuh dengan kedamaian, hidup penuh dengan ketenangan, hidup penuh dengan sukacita, karena Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Sesungguhnya di dalam hidup ini kita tidak mampu berjalan sendiri. Sesungguhnya di dalam hidup ini kita ini adalah manusia yang lemah. Tidak ada satu manusia pun yang kuat di dalam dunia ini. Tidak ada satu manusia pun yang dapat berjalan dan menyelesaikan segala masalahnya sendiri. Bagi kita orang percaya, kita ini ada orang-orang yang amat bersukacita. Karena di dalam hidup yang rapuh ini, hidup yang penuh dengan kelemahan ini, ada satu tangan yang kuat yang menolong, membimbing dan menyertai kita. Firman Tuhan juga mengatakan, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Allah itu adalah gunung batu yang tangguh. Allah itu adalah gunung batu yang kekal. Dia sanggup menolong kita sepanjang hidup kita di dalam dunia yang fana ini. Firman Tuhan mengatakan, di luar Tuhan kita tak dapat berbuat apa-apa. Ini yang sering saya ungkapkan, karena inilah yang sudah saya alami di dalam kehidupan saya secara pribadi. Di luar Tuhan kita akan lemah. Di luar Tuhan hidup kita akan mengalami banyak kebimbangan. Di luar Tuhan kita akan hidup dalam keraguan-raguan.
tapi di dalam Tuhan, di dalam Allah kita yang luar biasa ini, di mana pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah itu adalah gunung batu yang kekal, gunung batu yang tangguh, yang sanggup menolong, menyertai, dan memberikan kekuatan bagi kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saya katakan sekali lagi, puji Tuhan. Begitu sempurnanya pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Begitu sempurnanya pertolongan Tuhan. Begitu sempurnanya janji-janji kebenaran firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi yang indah ini, hidup kita, jiwa kita boleh disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya dan yakin, inilah wujud daripada kasih Allah yang selalu menyertai kehidupan kita orang percaya. Tuhan tidak pernah melepaskan kita berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam menghadapi segala kesukaran dan penderitaan dalam dunia ini. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam kesusahan. Tuhan selalu ingin hidup kita ada di dalam damai sejahtera. Karena itu firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera Allah melampaui segala akal kita, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Inilah yang kita nikmati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5, barang seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah firman Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tetap menyertai engkau. Ini jaminan firman Tuhan. Alangkah bahagianya jikalau kita hidup sebagai orang percaya, selalu ada di pemandangan mata Tuhan, selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, yang hatinya teguh. Kita hanya satu yang dapat kita lakukan, hanya satu. Milikilah hati yang teguh. Firman Tuhan mengatakan, ku jagai dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu melampaui segala akal, melampaui segala pikiran kita, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita impikan. Itu akan menyertai kita, ya, memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini kita mau membuka aktivitas kita pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, lewat bimbingan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, cukuplah hati kita penuh dengan ucapan syukur. Karena di luar kita ada satu kekuatan yang baru, ada satu anugerah yang baru, yang sanggup menyertai dan menolong kita, yaitu damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang tetap akan menolong kita. Serahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Taruhkanlah masa depanmu, harapanmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini, jikalau kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini adalah satu rencana Allah yang diberikan bagi kehidupan kita
orang-orang percaya. Cuman Tuhan minta satu hal, percaya dengan sungguh, agar semua janji kebenaran firman Tuhan ini benar-benar dapat kita nikmati dan terwujud di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini. Hingga kita tetap boleh hidup dalam suasana yang penuh damai, hidup penuh sukacita, tidak ada kekhawatiran, karena penyertaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan ada di dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, yang sudah mengingatkan pada kami kembali, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memelihara kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal yang ada pada kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau begitu kasih kepada kami. Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Engkau tidak ingin satu pun di antara kami, anak-anak-Mu, orang-orang percaya, jatuh di dalam kelemahan-kelemahan yang ada pada akhir zaman ini. Mari Tuhan, berikan kekuatan bagi kami senantiasa. Bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga firman itu boleh benar-benar tinggal menguasai hati dan pikiran kami, dan boleh kami nyatakan lewat setiap langkah hidup kami, hingga kami boleh mengalami satu hidup penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.